Pernahkah kamu punya ide yang menurutmu itu penting, tetapi pada saat kamu menyampaikannya, orang lain malah bingung atau bahkan nggak tertarik sama sekali? Padahal informasi itu mungkin bisa bermanfaat bagi mereka. Bisa jadi ini bukan karena isi pesannya yang salah, melainkan karena cara penyampaian kamu yang belum tepat. Saya pun pernah mengalaminya waktu pertama kali diminta maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi. Saya grogi, bingung mau ngomong apa, dan akhirnya semua yang saya siapkan itu terasa berantakan. Teman-teman terlihat bingung, bahkan ada yang tidak memperhatikan sama sekali. Dari situ saya belajar bahwa berbicara di depan banyak orang tidak cukup hanya dengan tahu isi materinya saja, tapi juga harus tahu bagaimana cara menyampaikannya juga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat, motivasi, atau bahkan langkah awal untuk kita lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Halo, perkenalkan nama saya Raden Satrio Trigutomo, seorang mahasiswa dari program studi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Apa itu public speaking? Menurut Dale Carnegie, seorang pakar komunikasi dan penulis buku The Art of Public Speaking adalah kemampuan berbicara secara logis dan jelas di depan audiens dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Secara sederhana, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan orang banyak dengan cara yang runtut, mudah dipahami, dan sesuai dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Baik itu untuk menyampaikan pengetahuan, mengajak melakukan sesuatu, maupun menyampaikan pesan tertentu. Dalam bidang promosi kesehatan, public speaking bukan hanya soal tampil percaya diri, lebih dari itu. Ini adalah cara menyampaikan informasi kesehatan dengan tepat agar dapat dipahami oleh masyarakat dan mempengaruhi cara berpikir mereka dan tindakan mereka. Mengapa public speaking ini penting? Sebagai promotor kesehatan, kemampuan berbicara di depan umum ini sangat penting. Karena yang pertama, kita menjadi penghubung antara ilmu kesehatan dan masyarakat. Kita menyampaikan informasi dengan cara yang bisa dimengerti oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang medis. Yang kedua, kita membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Melalui public speaking, kita menyampaikan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum diketahui, seperti pentingnya imunisasi, pola makan yang sehat, atau kebiasaan cuci tangan. Yang ketiga, kita terlibat langsung dalam kegiatan edukasi dan komunikasi kesehatan. Penyuluhan, kampanye, dan kegiatan promosi lainnya membutuhkan komunikasi yang jelas, tenang, dan meyakinkan. Public speaking juga erat kaitannya dengan ilmu perilaku, karena dalam menyampaikan pesan kesehatan, kita sedang berusaha untuk mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan tindakan seseorang. Misalnya, ketika kita memberikan edukasi tentang pentingnya aktivitas fisik, kita tidak hanya menyampaikan manfaatnya saja. Kita juga perlu memahami hambatan yang dirasakan masyarakat, kemudian menyampaikan informasi itu dengan pendekatan yang sesuai, relevan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan mereka. Kemampuan ini akan jauh lebih efektif bila didukung dengan komunikasi yang baik, terutama melalui public speaking. Apa yang harus dilatih dalam public speaking? Public speaking adalah keterampilan yang bisa dilatih sekaligus ditingkatkan secara bertahap. Beberapa aspek penting yang perlu dilatih antara lain yang pertama, penguasaan materi. Semakin kita memahami isi pesan, semakin lancar pula kita saat menyampaikannya, dan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, struktur penyampaian. Gunakan alur yang jelas, mulai dari pembukaan yang menarik, isi yang teratur, hingga penutup yang kuat. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah teknis atau medis yang terlalu rumit. Gunakan bahasa sehari-hari yang familiar bagi audiens atau biasa kita sebut dengan bahasa bayi. Yang keempat, ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal sangat mendukung agar pesan terasa lebih hidup dan lebih mudah diterima. Yang kelima, latihan secara konsisten. Semakin sering berlatih, maka semakin terbiasa dan nyaman pula saat berbicara di depan umum. Public speaking bukan soal berbicara paling hebat, tapi soal bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan cara yang bisa diterima. Karena di balik kata-kata itu, kita ada harapan dan pengetahuan yang bisa mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dan lebih sadar. Sebagai mahasiswa promosi kesehatan dan ilmu perilaku, public speaking adalah keterampilan yang penting yang akan sering kita gunakan, baik saat penyuluhan, diskusi, maupun praktik lapangan. Kemampuan ini membantu kita menyampaikan informasi secara lebih terarah, mudah dimengerti, dan sesuai dengan karakteristik audiens. Maka dari itu, mari kita berlatih dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Salam sehat, salam promosi kesehatan.